Asal Sumatera Utara. Siap. Anak Medan dong. Anak ya? Medan. Siapa sih Nardo itu sebelumnya? Mungkin ada pengalaman tersendiri bisa diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Luar Biasa. Oke, kali ini bersama saya Wadi Sukma Mawada yang akan memandu podcast perdana ini. Kali ini kita akan membahas sekilas tentang si pencatar. Berhubung sudah tidak lama lagi akan buka pendaftaran si pencatar 2023. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh narasumber perdana kita, narasumber spesial yang kebetulan langsung dari Taruna Poltek Sulut. Boleh kenalkan diri? Siap. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Bonardo Sigoro, Prodi Manajemen Transportasi Laut, asal Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Kamu jurusan apa di sini? Siap. Untuk di sini saya Prodi Manajemen Transportasi Laut. Oh, asal Sumatera Utara. Siap. Anak Medan dong. Anak ya? Medan. Gimana kabarnya Nardo? Ya, untuk saat ini luar biasa baik. Tapi saat ini sedang fokus saja di persiapan Prada. Oh, tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, Taruna Poltek Sulut mau tahu nih, apa sih background kamu sebelum menjadi taruna? Siapa sih Nardo itu sebelumnya? Mungkin ada pengalaman tersendiri bisa diceritakan. Ya, sebelumnya puji Tuhan saya dulu sebelum masuk Poltek Sulut itu saya diberi kesempatan kuliah, Bu. Oh, kamu Di sudah sempat kuliah? Siap, di Universitas Negeri Medan. Itu berapa tahun tuh? Sekitar 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Oh, cukup Sampai lama. semester 4. Semester 4. Siap. Kamu ngambil jurusan apa tuh di sana? Di sana saya Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ilmu keolahragaan. Sudah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Sudah semester 4 di sana. Siap. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat kamu bisa beralih menjadi taruna perhubungan, daftar di Poltek Sulut? Siap, Bu. Jadi awalnya itu saya ini kan lulusan tahun 2019 ya, Bu. Ya. Jadi saya tertarik di Taruna Perhubungan itu karena saya melihat kakak kelas saya ada yang lulus di Taruna Perhubungan. Jadi saya lihat, loh ini pakai dinas apa kakak ini, terus saya sharing sama kakak tersebut. Kak izin kak, kakak lulus di mana ya kak? Oh ya, saya lulus di Taruna Perhubungan gitu. Oh itu prospeknya gimana, proses daftarnya gimana ya kak? Terus dijelasin beberapa tahapan gitu, katanya harus mengikuti si pencatar gitu. Jadi awalnya itu saya mencoba di Poltek Bank Surabaya, Bu, tahun 2019. Oh, tes awal itu? Awalnya di Poltek Bank. Poltek Bank Surabaya. Kemudian saya mengikuti alur proses pendaftaran sampai di Pantohir, Bu, dan belum rezeki saya gugur di Pantohir. Itu di tahun 2019. Kemudian saya sempat down tuh, Bu, karena melihat kan teman-teman saya Sudah pada kuliah nih. kuliah terus lulus di Taruna Perhubungan gitu. Jadi kamu ini perasaannya gimana nih? Iri, Teman-teman sudah pada Ya, pakai seragam, betul. sementara kamu masih nganggur nih, nggak jelas mau kemana. Bukan nganggap saya kalah saing gitu, Bu. Jadi iya. saya harus berjuang di tahun berikutnya. Tapi saya pada saat itu kan lulus di Universitas Negeri Medan ya, Bu. Saya lulus di sana, kemudian saya daftar ulang tuh. Daripada saya nggak tahu mau ngapain, bagus saya lanjut kuliah gitu. Ya. Lanjutin jalur kemarin, jalur SNMPTN saya, jalur undangan. Kamu lulus jalur undangan? Siap. Luar biasa sekali sih narasumber kita kali ini. Oke, terus Siap. lanjut. Kemudian saya seiring waktu sembari mengikuti kuliah, saya sedikit mempersiapkan saja, sedikit, Bu, tidak terlalu matang untuk di tahun berikutnya, karena saya masih penasaran gitu, Bu. Oh, kamu masih tertarik Masih nih, tertarik masih nih. pengen jadi taruna. Siap, Bu. Kemudian di tahun 2020 itu, Bu, saya beranikan diri lagi, saya coba di UPT yang sama, Bu, di Poltek. Masih di Surabaya. Poltek Bank. Masih penasaran, Bu. Masih di penerbangan, ya. Masih di penerbangan. Kemudian karena saya sebelumnya kuliah nih, Bu, kan di tahun 2019 tuh Covid belum, di pertengahan tahun kalau nggak salah, belum langsung Zoom kemarin, jadi masih sempat turun ke lapangan, jadi banyak praktiknya gitu, Bu.
banyak di lapangannya, jadi nggak terlalu fokus di persiapan di tahun 2020 gitu. Iya. Kemudian saya untuk saat itu langsung kalah di SKD Bu. Langsung Tes kedua ini jatuh di SKD. Betul. Kemudian saya down, terus saya berpikir gini Bu. Ya saya Apa nih? Apa yang membangkitkan semangat kamu apa nih? Mood boosternya apa nih? Bisa di-sharing mungkin apa yang bisa membangkitkan kamu? Sudah 2 kali tes, tapi masih mau keinginan jadi taruna itu masih menggebu-gebu. Di tahun 2020 itu saya sempat down, memang tidak ingin Bu, masuk di Taruna karena udah hampir Sudah semester sempat 4 gitu. terpikirkan itu ya, udah stop lah gitu. Iya bagus, kuliah langsung aja fokus di kuliah, udah semester 4 juga gitu. Tapi di tahun 2021 ini ada teman saya yang bilang, ya udah ayo coba aja di tahun ketiga, siapa tahu rezeki gitu. Gitu. Kebetulan di tahun 2021 itu kan COVID ya Bu, kami Zoom kemarin itu sebelum masuk kuliah itu Zoom. Terus kan ada itu waktu untuk persiapan gitu kan, nggak ke lapangan gitu di rumah. Habis Zoom kan nggak tahu mau ngapain, jadi saya ya persiapan kayak belajar SKD, lihat soal gitu. Jadi di masa COVID Iya Bu. kemarin kamu memanfaatkan Waktu untuk belajar persiapan, persiapan untuk si pencatar 2021. Kemudian saya memang niat ya udah tahun ketiga saya harus lulus. Kemudian saya tidak berkeinginan di Poltekbang lagi Bu. Jadi karena persaingan, saya lihat kan persaingan kok kayaknya nih triknya nih harus, yang penting saya lulus di Taruna Perhubungan. Saya lihat triknya itu gini Bu, saya lihat pendaftarnya nih saingannya kok banyak banget ya gitu. Ini di UPT, kebetulan di Poltek Sulut ini kan baru buka nih Bu, Polbit pertama saya. Sekolah baru. Iya, jadi saya lihat nih mungkin saya harus di sini cari rezeki di sini, dan peluang di sini tuh lebih banyak mungkin saya lihat Bu. Persaingan gitu. Saya beranikan diri di sini, nggak apa-apa matra laut, yang penting jadi Taruna Perhubungan gitu. Jadi selama ini untuk pas daftar di Poltek Sulut kamu belum tahu nih backgroundnya pelayaran pelaut itu bagaimana? Kan sebelumnya kamu pengen di penerbangan. Siap. Saya background di pelaut itu tidak ada kemarin Bu, tidak ada. Iya, apa mungkin keluarga ada dari pelaut? Untuk saya sendiri Bu, memang background asli tidak ada dari keluarga dari pelaut. Jadi saya anak terakhir, terus saya yang jalannya beda sendiri gitu. Saya lari ke Taruna, jadi keluarga saya tidak ada yang. Jadi di antara saudara nih cuman kamu yang kedinasan? Siap. Anak terakhir kedinasan? Siap. Luar biasa. Terus kalau tahu Poltek Sulut itu dari mana? Info Poltek Sulut. Kamu jauh loh dari Sumatera Utara, daftar di Poltek Sulut. Siap, betul Bu. Ya, itu dari mana tuh? Infonya tahu dari mana? Saya lihat info itu banyak di sosial media, bahkan banyak tuh info-info si pencatar di sosial media. Terus list UPT mana aja yang ada di si pencatar tahun 2021 pada saat itu yang membuka jalur pola pembibitan gitu. Dan kebetulan saya lihat di sini ada membuka jalur pola pembibitan dan baru angkatan pertama gitu. Dan jadi saya melihat itu dari sosial media gitu. Bisa di-sharing ke sobat Taruna Poltekpel, apa sih itu pola pembibitan? Kok kamu sangat semangat sekali itu mau daftar pola pembibitan? Bagaimana sih prospeknya itu? Diulas sedikit aja sharing. Jadi saya tertarik di pola pembibitan itu awalnya ya dari kakak kelas saya itu yang lulus di pola pembibitan. Jadi dia UPT Perhubungan tapi program pola pembibitan. Saya tanya, "Bang, izin, ini pola pembibitan prospeknya gimana ya?" "Oh ya, ini nanti pola pembibitan nih prospeknya setelah lulus kita langsung penempatan gitu." Jadi setelah lulus kita jadi ASN gitu katanya. Itulah yang saya tertarik gitu. Karena mengingat di zaman sekarang ini kan susah tuh mencari pekerjaan gitu Bu. Betul. Itu tadi tahu info dari yang kakak kelas yang Poltekbang itu. Iya. Oke, untuk tahap-tahap mendaftar si pencatar, gimana sih itu? Untuk tahapan si pencatar itu awalnya ada tes apa aja gitu? Ya ada 3 tahapan. Yang pertama itu pendaftaran, administrasi, terus ada yang namanya SKD. SKD itu yang kayak tes PNS itu kan? Kebetulan di SKD itu yang banyak orang gugur. Iya, betul sekali. Itu memang kayak tes CPNS kan? Betul, memang betul tes CPNS. Terus
administrasi, SKD, kesehatan, terus ada jasmani, psikotes, lalu wawancara. Oh, habis wawancara Baru pantuk pantuk, itu. ya. Oh, cukup panjang ya perjalanan kamu Panjang. jadi taruna perhubungan khususnya di Poltekpol Sulut ini ya. Siap. Tapi saya mau ngulik lagi nih sedikit. Tadi kan kamu sudah hampir 3 tahun di universitas, sudah semester 4 kan? Siap. Di jurusan olahraga. Siap. Tapi saya pengen tahu apa sih yang memotivasi kamu biar daftar taruna lagi? Tentunya motivasi terkuat saya itu orang tua saya. Oh, Jadi saya harus bisa membahagiakan kedua saya. Walaupun saya anak terakhir, saya harus bisa buat mereka bahagia gitu. Terus saya beranikan diri untuk mencoba, walaupun gagal beberapa kali. iya, 2 kali tes. Itu bukan berarti untuk mematahkan semangat saya gitu. Iya. Jadi dengan motivasi yang saya pegang pada saat itu, walaupun saya gagal berkali-kali, bukan berarti itu untuk menghalang bagi saya untuk sukses gitu. Ada yang bilang kegagalan itu merupakan sesuatu kesuksesan yang tertunda. Siap. Dan kamu alami itu. Siap. Oke. Untuk TC pencatar, ada nggak momen unik gitu yang tidak bisa dilupakan? Ada Bu, pada saat itu momen yang saya lalui itu administrasi Bu. Saat administrasi, Iya, pada tahapan pertama. Siap. Itu kenapa tuh? Saya mau mendaftar itu, tapi saat itu ijazah saya tercecer Bu. Ijazah itu dokumen yang paling Siap, penting paling kalau penting. daftar. Itu kenapa ijazahnya kenapa tuh? Saya ceroboh kemarin, saya pada saat itu sedang memotokopi kalau nggak salah itu di sebuah percetakan gitu. Jadi pada saat itu saya lupa itu saya tinggal atau memang tercecer di jalan. Tapi administrasi ini udah mau tutup sekitar 2 hari lagi, 3 hari lagi gitu Bu. Iya. Sementara ijazah kamu ini belum ditahu di mana Belum nih. tahu di mana gitu. Nah, jadi solusinya gimana tuh pada saat itu? Ya syukurnya kemarin tuh saya langsung buat surat kehilangan di kantor kepolisian, terus saya urus di kantor dinas pendidikan. Dan syukurnya juga puji Tuhan itu prosesnya cepat Bu. Jadi hari Emang ini ya. pendaftaran Udah langsung jalannya upload, ya. gitu. Udah jalannya. Siap. Nardo, kita kan sudah cerita tentang perjuangan kamu masuk di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Apa sih yang harus disiapkan oleh sobat-sobat taruna Poltekpol Sulut Ya. untuk daftar biar bisa jadi taruna Siap. Kementerian Perhubungan khususnya di Poltekpol Sulut? Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, saya sedikit saran bagi teman-teman yang ada di rumah. Walaupun kita gagal beberapa kali, itu seperti kata-kata saya tadi, bukan menjadi penghalang bagi kita. Jadi pada saat di rumah itu, mari kita luangkan waktu. Jangan kita membiarkan waktu itu berlalu begitu saja gitu. Jadi walaupun kita gagal, kita lihat sebelumnya kita gagal itu gagalnya di mana gitu. Kita di tahapan mana kita yang kurang gitu. Oh iya itu. Jadi kita benahi misalnya di SKD gitu. Nah, pada saat waktu luang di rumah, teman-teman belajar soal, lihat-lihat, try out, ada banyak tuh di internet itu soal-soal SKD. Kemudian kalau misalnya kita lemahnya di fisik atau jasmani gitu, mari kita luangkan waktu sore atau pagi pada saat bangun, lari pagi. Intinya niat sih untuk teman-teman yang ada di rumah. Jadi kalau memang betul-betul niat untuk jadi taruna perhubungan, tentunya di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, teman-teman harus niat lawan tuh rasa malas. Lawan rasa malas mulai dari tahap hal-hal kecil aja. Belajar 2 soal, 3 soal gitu. Itu sih yang saya lakuin waktu saya ada di rumah terus nggak ada kegiatan gitu. Oh iya. Terima kasih ya Nardo atas motivasi-motivasinya. Jadi gitu sobat Poltekpol, salah satu yang bisa membuat kita semangat itu motivasi. Pertama motivasi. Terus niat, usaha juga. Siap. Jangan lupa berdoa dan juga restu orang tua. Tuh. Ya, sobat taruna Poltekpol Sulut, itulah tadi sedikit pengalaman dan cerita dari narasumber kita Nardo
tentang bagaimana sih tahapan dia mulai dari tahap si pencatar sampai menjadi Taruna Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Nah, buat kalian yang penasaran tentang bagaimana sih kehidupan menjadi taruna itu, akan kita bahas di podcast selanjutnya. Saya Sukma dan Taruna Nardo Siworo pamit undur diri. See you next time.